Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutono dengan NIDN 0417011793, salah satu dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Surya Kencana Cianjur. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT untuk salah satu syarat mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2021. Adapun dalam video kali ini, pernyataan diri saya di bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran yang akan saya paparkan yaitu mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman dengan outline sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga, sistem pembelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran. Dan yang kelima, sistem penilaian. Sebelum saya lanjutkan ke deskripsi mata kuliah, saya perjelas dulu profil dari mata kuliah. Nama mata kuliah ini adalah algoritma dan dasar pemrograman dengan kode mata kuliah IF 12313 dengan bobot 3 SKS pada semester 1 atau wajib, dengan sifat mata kuliah adalah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman, mata kuliah ini membahas mengenai pemahaman dan penggunaan algoritma yang dijadikan dasar untuk melakukan analisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan logika. Kemudian diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sebagian besar mata kuliah ini berupa latihan-latihan secara intensif guna meningkatkan kemampuan para mahasiswa dalam mencari suatu solusi dalam permasalahan logika yang dihadapi dan dituangkan ke dalam algoritma serta dapat diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan pengertian algoritma, paradigma pemrograman, dan skema dasar algoritma. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip serta operasi pemrograman bahasa tingkat tinggi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan hasil notasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa permasalahan dan membuat solusi pemecahan masalah dengan menggunakan algoritma secara terstruktur, menggunakan flowchart dan prosedur, serta dapat mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Adapun sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman, jumlah pertemuan 14 kali tatap muka dengan metode pembelajaran hibrid, yaitu daring dan luring. Beban waktu pembelajaran 3 SKS dengan 3 kali 50 menit proses pembelajaran tatap muka, 3 kali 60 menit tugas pembelajaran tertutur, 3 kali 60 menit tugas pembelajaran mandiri. UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan UAS dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Kemudian, materi pembelajaran algoritma dan dasar pemrograman dari pertemuan 1 sampai ke-7 adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama yaitu sub CPMK-nya, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pengertian algoritma, paradigma pemrograman, dan skema dasar algoritma dengan materi bahan ajar yaitu prolog, teks algoritma, pengertian dasar algoritma, paradigma pemrograman,
serta skema dasar algoritma. Pada pertemuan kedua, sub CPMK yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu mengetahui tata cara penulisan algoritma dalam struktur teks algoritma yang standar dan memahami tipe dasar serta tipe tutupan. Dengan materi bahan ajar, proses, instruksi dan aksi, struktur dasar algoritma, struktur teks algoritma, judul, kamus data, deklarasi algoritma, tipe dasar dan komposisi, serta notasi algoritma berupa notasi deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Untuk pertemuan ketiga, sub CPMK yang diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menggunakan konsep nilai assignment, input atau output, ekspresi, dan tipe data. Materi bahan ajar yang disampaikan pada mahasiswa adalah nilai, variabel penugasan dari piranti masukan, penulisan nama informasi atau output, ekspresi, tipe data boolean, ekspresi numerik, ekspresi karakter, dan membuat algoritma dengan menggunakan flowchart dan pseudocode, serta diakhiri dengan studi kasus untuk memecahkan permasalahan dari materi tersebut. Selanjutnya, pertemuan keempat, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses pemilihan dengan analisa kasus yang tepat. Yaitu materi yang diajarkan adalah statement pemilihan, di mana statement pemilihan itu ada pemilihan 1 kasus, pemilihan 2 kasus, dan pemilihan 3 kasus, serta statement pemilihan use case, dan diakhiri dengan contoh-contoh studi kasus permasalahan-permasalahan untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan seleksi kondisi. Pertemuan yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan skema pengulangan dengan tepat. Materi bahan ajar yang disampaikan pada mahasiswa adalah apa itu definisi perulangan, bagaimana tata cara penulisan perulangan dengan menggunakan for, while, while, dan studi kasus dengan menggunakan perulangan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan algoritma. Selanjutnya adalah pertemuan ke-6, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menginterpretasikan notasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Materi bahan ajar adalah pengenalan bahasa pemrograman tingkat tinggi, aturan sintak bahasa tingkat tinggi, konsep pragmatik dalam bahasa tingkat tinggi, serta studi kasus dari pertemuan 2 sampai pertemuan kelima dengan menuliskan notasi algoritma pseudocode dan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Untuk pertemuan ke-7, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan memahami notasi algoritma, sebuah fungsi dan prosedur dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Materi bahan ajar yang disampaikan adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep prosedur, fungsi, parameter yang ada dalam fungsi, variabel lokal maupun variabel global, serta studi kasus permasalahan-permasalahan algoritma dan bahasa pemrograman dengan menggunakan konsep, fungsi, dan prosedur. Setelah itu tes semua materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Untuk pertemuan yang ke-8, sub CPMK yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menggunakan array dan pemrosesan terhadap array. Nah, materi bahan ajar yaitu pengertian array, dalam hal ini adalah array 1 dimensi, bagaimana cara mendeklarasikan tipe data array, inisialisasi dari sebuah array, serta latihan soal-soal dengan studi kasus dengan menggunakan array 1 dimensi. Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan ke-9, di mana sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menggunakan array terhadap pemrosesan terhadap array 2 dimensi. Materi bahan ajar adalah pengertian array 2 dimensi, aplikasi array 2 dimensi, pengertian array multidimensional dan bagaimana menerapkannya ke dalam aplikasi, operasi matrik,
penjumlahan, pengulangan, dan perkalian, sorting atau pengurutan array 2 dimensi, pencarian array 2 dimensi, dan studi kasus dengan menggunakan array. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan memahami konsep algoritma pencarian pengurutan pada sebuah array. Materi bahan ajar yang disampaikan pada mahasiswa adalah definisi pengurutan, bagaimana melakukan atau membuat satu sorting, pengurutan selection sort, insert sort, quick sort, dan double sort, serta bagaimana problem dari sebuah pencarian dalam algoritma, yaitu algoritma binary search, sequential, dan dilanjutkan dengan studi kasus untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dengan menggunakan pengurutan. Pertemuan ke-11 adalah sub CPMP yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan dan memahami algoritma berdasarkan konsep rekursif. Materi bahan ajar adalah bagaimana membuat konsep rekursif, bagaimana kita menganalisa algoritma rekursif, serta bagaimana kita memanggil rekursif sebagai mekanisme pengulangan, dan studi kasus untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang bisa dipecahkan dengan menggunakan algoritma rekursif. Pertemuan ke-12, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan dan memahami algoritma organisasi file. Materi bahan ajar yang akan disampaikan adalah pengertian file, istilah-istilah pada file, pembentukan file, operasi pada file, penyisipan, penghapusan, perubahan isi file, organisasi file sequential, operasi file random, serta studi kasus, konsolidasi, merging, updating, dan splitting. Nah, pada pertemuan ke-13 dan ke-14 adalah merupakan presentasi dari tugas besar, di mana mahasiswa dibentuk berdasarkan beberapa kelompok kecil yang sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memecahkan semua konsep algoritma yang telah dipelajari untuk menyelesaikan kasus secara komprehensif dan mempresentasikannya di dalam kelas. Setelah itu adalah ujian akhir semester. Demikian materi pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman adalah dengan satu tatap muka, yaitu pemberian materi oleh dosen dengan menggunakan proyektor dan alat peraga sederhana. Yang kedua adalah belajar mandiri dengan discovery learning. Mahasiswa sebelumnya diberikan bahan ajar terlebih dahulu untuk mempelajari sebagai awal pembelajaran tatap muka. Yang ketiga adalah belajar tugas terstruktur, yaitu mahasiswa membentuk small group atau kecil atau kelompok kecil untuk mendiskusikan dan memecahkan permasalahan dari materi yang diajarkan atau diberikan oleh dosen. Untuk belajar mandiri dan belajar tugas terstruktur ini dapat membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian sistem penilaian yang diterapkan pada mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman adalah yang pertama, untuk meningkatkan kedisiplinan, yaitu absensi 10%, 20% adalah tugas kelompok, 30% adalah UTS, 40% adalah UAS. Untuk tugas, ada tugas individu yang dikerjakan secara perseorangan, dan ada tugas kelompok yang akan dipresentasikan setelah pertemuan tes. Yang ketiga adalah porsi penilaian tugas adalah 20% dari komposisi nilai akhir mata kuliah. Komposisi penilaian dari ujian adalah kelengkapan jawaban yang diberikan mengenai materi pembelajaran secara spesifik dan alur logika dalam menyelesaikan permasalahan algoritma. Berikut adalah cuplikan pembelajaran secara online mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada teman-teman ya yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan perkuliahan secara daring. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas larik atau array 2 dimensi ya. Tapi sebelumnya saya akan coba evaluasi terlebih dahulu pada teman-teman. Minggu kemarin kita sudah membahas fungsi dan array 1 dimensi ya. Nah, mungkin nanti saya akan coba bertanya pada teman-teman apa itu fungsi ya. Siapa? Paksi. Baik Pak, jadi fungsi itu adalah suatu kumpulan dari beberapa langkah ataupun step by step yang ditetapkan dalam suatu kesatuan yang dimana berkomunikasi lewat parameternya. Oh iya Pak, maksudnya fungsi itu merupakan bagian dari program ya untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu gitu ya? Ya begitu Pak. Ya baik, terima kasih. Fungsi itu ada beberapa parameter ya. Coba siapa? Hasbullah. Ada berapa parameter pada fungsi? Ada 2 apa? Ada 2 parameter. Baik, parameter yang pertama adalah Yang pertama parameter aktual dan parameter formal. baik ya, parameter aktual dan parameter formal. Dari perempuan, parameter yang mengirimkan nilai itu disebut parameter apa? Coba ayo siapa? Teman-teman dari perempuan, wanita. Ada siapa itu? Ayo. Parameter aktual bukan Pak? Parameter aktual. Parameter aktual itu parameter yang menerima apa mengirim? Paksi? Yang Parameter aktual mengirim. Mengirim Pak. Parameter aktual itu yang mengirim ya. Sedangkan parameter formal adalah yang menerima. Baik, satu lagi. Coba dari wanita lagi. Rai itu apa? Apa yang maksud dengan rai? Siapa? Dari elemen yang memiliki tipe data yang sama tetapi isinya boleh Baik ya, baik, terima kasih ya. Betul sekali ya bahwa array adalah elemen-elemen yang mempunyai tipe data yang sama. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Kali ini kita akan bahas array 2 dimensi atau multidimensi ya. Materi pada pertemuan kali ini yaitu pengertian array 2 dimensi. Lalu kita bagaimana mengaplikasikan fungsi array 2 dimensi tersebut. Setelah itu kita akan membahas array multidimensi. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih operasi matrik pada array ya. Itu kita akan bahas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transport. Dan selanjutnya ada materi sorting array 2 dimensi maupun multidimensi. Nah, kemampuan yang diharapkan dicapai atau CPMK-nya ya, capaian kemampuan dalam akhir mahasiswa ini, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menggunakan larik atau array 2 dimensi dan pemrosesan terhadap array 2 dimensi dan multidimensi.
yaitu kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan kali ini dan pertemuan yang akan datang. Kita lihat apa sih array 2 dimensi. Ya, array 2 dimensi itu adalah ya sebutan untuk array yang panorama, yang penomoran indeksnya menggunakan dua buah angka 2 dimensi ya. Kita analogikan seperti ini. Kita tahu bahwa ada yang namanya koordinat kartesius ya, seperti yang pada gambar ya teman-teman. Nah, ini ada koordinat kartesius di mana di sini ada x dan y. Nah, array 2 dimensi ini kita gambarkan satunya x dan satunya y. Ya. Sehingga pada array 2 dimensi itu hampir sama dengan array berdimensi 1 sebenarnya. Namun biasanya array yang berdimensi 2 atau lebih dari 1 itu digunakan untuk menyajikan data-data yang berbentuk tabel atau juga berbentuk matrik. Ya, itu dari pengertian array 2 dimensi. Nah, analogi lain adalah matrik. Ya, dari array 2 dimensi itu analogi yang lain adalah matrik. Dalam matematika, matrik itu terdiri dari baris dan kolom ya, ada baris dan ada kolom. Ya. Untuk menentukan nilai dari sebuah matrik, kita harus menyebutkan secara berpasangan seperti baris 1 kolom 2 atau baris 3 kolom 1. Nah, konsep seperti inilah yang menjadi dasar dari inputan yang kita masukkan ke dalam perulangan yang pertama, ya kita keluarkan seperti ini. 1 4 5 7, yang kedua 3 4 5 6, yang ketiga 7 8 9 9. Nah, ini adalah sebagai dasar ya nantinya ketika teman-teman mengerjakan operasi matrik. Nah, kan matrik nanti seperti ini ya. Matrik kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau ini outputnya kayak matrik ordo berapa kali berapa? Tiga kali 3 kali 4. ya. Terima kasih deh. Baik, kita lanjutin. Nah, kita masuk ke array multidimensi. Nah, ini cukup lumayan ya kalau untuk array multidimensi. Nah, apa itu array multidimensi? Array multidimensi itu merupakan array yang serupa dengan array 1 dimensi ataupun 2 dimensi ya. Namun array multidimensi ini dapat memiliki memori yang lebih besar. Besarnya array multidimensi ini digunakan untuk menyebut array ya, menyebut array dengan dimensi lebih dari 2 atau array yang mempunyai lebih dari 2 subscript. Seperti untuk menyebutkan array 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi ya. Saya ilustrasikan, di sini ada kotak ya. Ada sebuah kubus kayak kotak gitu ya. Nah, ini subscript ketiga atau ukuran ketiga. Nah, ini ukuran yang pertama ya, dan ini ukuran yang kedua. Nah, ini kalau misalnya ilustrasi array itu ya. Jadi ada yang ke belakang, ada yang pertama, subscript kedua, dan subscript ketiga. Ya, jadi 0, 0, 1, ada 0, 0, 2 hingga 1, 2, 3. Ya, itu disebut subscriptnya. Ukuran ya, ukurannya. Nah, kita lihat ilustrasinya. Kita kliknya lari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 13, 14. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam memori ya, kita masukkan ke dalam memori, maka seperti ini. 1 tempatnya di depan ya. Ini juga 1, 2, 3, 4 ya, belakang ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sampingnya 9, 10, 11, 12. Ini ada 21, 22, 23, dan ini 17, 13 ya. Ke belakang terus ya. Dapat dipahami untuk ilustrasinya teman-teman? Agak lumayan ya. Ya, agak lumayan untuk matrik multidimensi ya. Jadi berbeda dengan matrik 2 dimensi. Kalau matrik 2 dimensi kita hanya X, Y, Z saja. Tapi kalau untuk multidimensi, jadi kalau kita sebuah kotak semua diisi.
ya, seperti itu. Oke, kita coba aplikasikan array multidimensi. Ya, ini ada pre-processor directive. Kita siapkan data sebanyak 2 kali 3 kali 6 berapa totalnya? Sebenarnya ini 2 kali 3 6, 6 kali 6 36 ya. Nah, artinya data ini, variabel data ini maksimal kita bisa menampung 36 data. Tapi kita hanya isi 1 4 1 5 2 3 ya. Nah, ini bagaimana cara membuat array 3 dimensi? Nah, sebenarnya kita bisa lihat outputnya adalah 1 4 1 5 2 3. Ini output berapa? 2 kali 3 ya, ordernya 2 kali 3. Nah, untuk mengambil data array yang ada pada variabel data ya, maka kita lakukan perulangan di mana for i sama dengan 0, i lebih kecil 2 ya, i plus plus ya. Dan yang kedua, untuk kolomnya for j sama dengan 0, j lebih kecil 2 dan j plus plus. Nah, ini increment j. Cout kita tampilkan data ke i dan data ke j nya ya. Data i nya adalah baris, j nya adalah kolom ya, seperti itu. Maka outputnya dari sebelah kanan itu ditampilkan 1 4 1 5 2 3. Ini bahan untuk pertemuan minggu depan kita membahas perkalian matriks. Jadi logikanya seperti itu untuk membuat matriks itu ya. Selanjutnya kita lihat ya, ini lumayan agak jelimet ya. Kita ilustrasikan matriks yang agak lebih banyak ya. Ini ada variabel matriks yang lebih banyak ya. 2 kali 3 kali 4 ini dia menampung berapa? 24 ya, 24 data. Kita isikan semuanya pas 24 data ya. Nah, ini hanya ilustrasi saja teman-teman ya, bahwa ini kolom baris ke 0, kolom ke 1 dengan ukuran yang ketiga ya. 0 1 ukuran ketiga ya. Ini angkanya 11, posisinya gini ya. Nah, lihat yang 99 itu sebenarnya dia pada posisi berapa? Nah, ini adalah baris ke 1, kolom kedua dengan ukuran yang ke 0 yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, jadi bisa seperti itu. Nah, untuk lebih jelas lagi, untuk memperjelas lagi ya, saya ilustrasikan dengan program seperti ini. Wah, waktunya berapa menit lagi nih? Oh, kan 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke lah, kita ini ya, kita keruk. Ini apa namanya, ada deklarasi array. Kita ini ada buat untuk mengisi nilai ke dalam elemen array angka ya. Ini untuk masukkan ya. Setelah itu ini untuk menampilkan data ya. Maka saya gunakan seperti ini. Saya isi semuanya ya. Nah, satu tampilkan elemen array ya, seperti ini ya. Dan ini adalah array yang buat string ya, yang teman-teman bisa pelajari ya. Hampir mirip sama prosesnya Mah ya, prosesnya hampir mirip sama, cuman perbedaannya ini tipe datanya yang string. Baik teman-teman, ada yang tanyakan? Ini harusnya ada satu lagi ya untuk outputnya supaya dia membentuk array ya. Saya masukin 0 1 2 kolom ke 0 baris ke 0 kolom kedua dan ukuran ke 1 ya. Oke, tanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, pasti mau bertanya? Tidak ada, Pak. Baik, terima kasih ya. Baik teman-teman, kalau tidak ada, maka kita akhiri pertemuan online ini ya. Minggu depan kita akan coba responsi untuk matrik 2 dimensi dan multidimensi. Setelah itu kita lanjutkan ke operasi matrik ya. Terima kasih atas waktu dan atas keluasan waktunya teman-teman. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai salah satu syarat mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2021. Semoga apa yang saya paparkan bisa
bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.